كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Apa kabar anak semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat untuk selalu belajar. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hidup damai. Coba dibuka bukunya halaman 87. Yuk, buka dulu bukunya. Ya, udah. Hidup damai. Apa sih hidup damai? Ada yang tahu nggak pengertian hidup damai itu apa? Nih, hidup damai itu artinya hidup yang tentram, hidup yang harmonis, hidup yang rukun, tidak gelisah, tenang dah pokoknya hidupnya. Pasti kita semua pengen hidup damai. Agama kita, agama Islam, itu Islam artinya itu damai, sejahtera, pasrah, dan tunduk kepada Allah. Manusia pengen hidup damai, hewan pengen juga, alam lingkungan pun sama, mau hidupnya damai, tidak terganggu oleh apapun. Nah, gimana sih caranya untuk hidup damai? Mau tahu nggak? Tahu. Nah, caranya itu pertama hablum minallah. Pertama hablum minallah, hablum minan nas, dan hablun minal alam. Satu, hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah. Caranya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah seperti sholat, mengaji, bayar zakat, pergi haji, bersedekah, puasa di bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, pada puasa nggak nih? Puasa nggak? Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa sampai full 30 hari Ramadan. Nah, jika kita melaksanakan perintah Allah, kita akan tenang, damai. Tapi kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, bakal gelisah hidup kita, nggak tenang. Seperti kita mencuri, berbohong, berbuat jahat, itu pasti hidup tidak akan tenang. Lalu yang kedua itu tadi hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia. Gimana caranya itu menjaga hubungan dengan manusia? Dengan berperilaku terpuji. Ada banyak perilaku terpuji. Di antaranya yang pertama, berkata baik. Kita sebagai manusia, makhluk sosial yang pasti butuh kepada orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak boleh ngomong bahasa yang kasar. Kenapa? Kalau kita ngomong yang baik, orang pasti akan suka sama kita. Orang-orang pasti akan respect, bakal nemenin kita. Tapi kalau kita sering berkata yang buruk, sering ngata-ngatain orang, itu yang ada ntar nggak ditemenin. Orang-orang pada menghindar.
Jangan sekali-kali kita berkata yang buruk ya. Nah, itu tadi contoh perilaku terpuji yang pertama. Selanjutnya ada hormat dan patuh. Bisa kepada orang tua, pada guru, kepada kakak, atau orang yang lebih tua, siapapun itu. Kalau ketemu di jalan, tetap walaupun kita nggak kenal, tetap namanya sama orang lain harus hormat dan patuh. Yang ketiga, pemaaf. Kalau kita mau hidup dan damai, harus menjadi pemaaf. Kenapa? Karena orang yang pemaaf itu ini berarti hatinya itu besar, tidak sempit. Hanya orang-orang yang berhati besar yang bisa menjadi pemaaf. Nah, orang yang pemaaf ini hidupnya akan tenang, damai. Sebaliknya kalau dia pendendam, hatinya bakal sempit, hidupnya nggak bakal tenang. Misalkan si Piko misalkan main kata-kataan sama si Adit. Nah, si Piko kesel nih, dendam ceritanya. Itu setiap melihat si Adit pasti kesel, nggak tenang, bawaannya emosi aja. Nah, itu yang bikin kita nggak tenang, nggak tentram hidup kita, nggak damai. Maka lebih baik maafin, walaupun misalkan dia pasti yang salah, bukan saya, tetap maafin aja supaya hati kita tenang, hidup kita damai. Selanjutnya ada berkata jujur, tidak bohong. Orang yang berkata jujur itu hidupnya damai. Banyak temennya kalau jujur. Kalau misalkan sering bohong, itu pasti setiap kali bohong dia bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang dulu. Begitu aja seterusnya, bohong lagi. Yang ada ribet hidupnya, susah. Teman-temannya pun pasti bakal menjauhi. Yang temenin dia mah kenapa emang bohong mulu orangnya. Nah, mau nggak kayak gitu? Pasti nggak mau kan. Kita pengen punya teman banyak. Nah, itu harus jadi anak yang jujur. Nah, masih banyak lagi perilaku terpuji yang lain. Selanjutnya, untuk mendapatkan hidup yang damai, kita harus menjaga alam lingkungan. Hablum minal alam. Kok alam sih, Pak? Lingkungan? Apa hubungannya biar hidup damai? Ya iyalah, kita kan hidup di alam ini, di lingkungan kita. Coba kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan, udah buang aja di mana kayak udah buang aja, nggak usah dibersihin. Kamar misalkan berantakan, itu nggak bakal damai, nggak bakal tenang hidupnya. Buang sampah sembarangan, yang ada ntar banjir, rumah kebanjiran, kasur pada basah, pakaian pada tenggelam, buku pada nganyut. Emang enak kayak gitu? Gak enak lah pasti. Kalau kita menjaga lingkungan, pasti damai. Nggak ada tuh nama katanya banjir, nggak ada. Enak-enak aja. Nah, itu tadi beberapa cara untuk hidup damai. Menjaga hubungan dengan Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menjaga hubungan dengan manusia dengan berperilaku terpuji. Yang ketiga, menjaga hubungan kita dengan alam lingkungan. Kalau ketiganya ini kita lakukan, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai. Terus tentang hidup damai ini ada kisahnya tentang nabi kita, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ishak. Coba lihat di bukunya halaman 67. Kita
baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ishak. Nabi Ishak itu nabi yang keberapa ya? Yang ke-9. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Nah, Nabi Ishak ini anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak 2, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini beliau terkenal ramah pada kaumnya. Siapa sih kaum Nabi Ishak? Itu umatnya atau orang-orang yang mengikuti Nabi Ishak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak juga sayang kepada keluarganya dan anak-anaknya. Contohnya gimana? Ketika misalkan ada perselisihan di dalam keluarganya, diselesaikan dengan cara damai, santun dan bijaksana. Enggak pakai marah-marah atau misalkan mukul, enggak. Karena Nabi Ishak itu dikenal dengan sayang kepada keluarganya. Lalu Nabi Ishak juga selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Nah, dari kisah Nabi Ishak ini kita ambil contoh, kita ambil hikmahnya, kita terapkan dalam hidup kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, guru kita. Harus kita ramah, sayang kepada mereka agar hidup kita menjadi damai. Nah, itu tadi pembelajaran tentang hidup damai. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan berkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.